Ini kalau orang nggak paham, nggak merasa yang dikatakan dukhon itu yang mana. Jadi ini kan dibilang kabut putih. Kabut berarti putih itu kan satu kebaikan nampaknya gitu. Jadi ilmu-ilmu dunia saking canggihnya, jadi udah menyelimuti manusia sehingga membuat manusia lalai mengingat Allah. Inilah siksaan yang pedih. Kenapa dibilang siksa? Karena lalai, lupa mengingat Allah, nggak sanggup untuk mengingat Allah karena tertutup oleh kabut putih tadi. Itulah siksaan. Nah, jadi kalau kita, cara pandang kita dengan cara pandang dari sisi ruh itu sangat berbeda. Kalau kita yang dikatakan siksa, kita mungkin kalau terasa sakit di badan, kita merasa itu siksa. Nah, atau terjadi bencana-bencana yang bagaimana itu siksa, kita mengatakan itu siksa. Padahal yang dikatakan siksa adalah ketika kita tidak bisa berhubungan kepada Allah, ketika terhalang kita untuk beribadah kepada Allah atau mengingat kepada Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Ini rahmat bagi makhluk, rahmat untuk makhluk. Demi kitab yang nyata, sungguh kami menurunkannya di malam yang diberkahi. Sungguh kami yang pemberi peringatan. Sungguh kami menurunkannya di malam yang diberkahi. Sungguh kami adalah yang memberi peringatan. Di dalamnya dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Perkara atau urusan dari sisi kami. Sungguh kami adalah yang mengutus sebagai rahmat dari Rabbimu. Sesungguhnya dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Rabbi langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Jika kalian orang yang yakin. Tidak ada sembahan kecuali Dia. Dia menghidupkan dan Dia mematikan. Rabbi kalian dan Rabbi bapak kalian yang dahulu. Bahkan mereka di dalam keraguan. Mereka bermain-main. Maka tunggulah pada hari akan datang, langit dengan dukhon, kabut atau kabut putih yang nyata. Ini dukhon kalau arti di sebagiannya kabut, tapi ini kabut putih, ini kabut. Dengan kabut yang nyata menyelimuti manusia. Inilah siksaan yang sangat pedih. Nah, ini kalau orang nggak paham, nggak merasa yang dikatakan dukhon itu yang mana. Nah, jadi ini kan dibilang kabut putih. Kabut berarti putih itu kan satu kebaikan nampaknya gitu. Jadi ilmu-ilmu dunia saking canggihnya, jadi udah menyelimuti manusia sehingga membuat manusia lalai mengingat Allah. Jadi inilah siksaan yang pedih. Kenapa dibilang siksa? Karena lalai, lupa mengingat Allah, nggak sanggup untuk mengingat Allah karena tertutup oleh kabut putih tadi. Itulah siksaan. Nah, jadi kalau kita, cara pandang kita dengan cara pandang dari sisi ruh itu sangat berbeda. Kalau kita yang dikatakan siksa, kita mungkin kalau terasa sakit di badan, kita merasa itu siksa. Atau terjadi bencana-bencana yang bagaimana itu siksa, kita mengatakan itu siksa. Padahal yang dikatakan siksa adalah ketika kita tidak bisa berhubungan kepada Allah, ketika terhalang kita untuk beribadah kepada Allah atau mengingat kepada Allah. Itulah siksa. Rabbi kami, lenyapkanlah atas kami siksa ini
Sungguh kami orang-orang yang beriman. Bagaimana mungkin bagi mereka peringatan, mereka mendapat peringatan, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul yang nyata. Kemudian mereka berpaling atasnya dan mereka mengatakan yang diajari orang gila. Nah, jadi setiap datang rasul, datang pemberi peringatan, itu akan mengalami sunatullah. Memang dikatakan gila. Ya. Sungguh kami, jika kami melenyapkan siksa sedikit, sungguh kalian kembali ingkar. Jadi kalau dihilangkan siksa sedikit, kembali ingkar. Pada hari kami menghantam dengan hantaman yang besar. Sungguh kami yang membalasi, yang memberi balasan. Jadi dihantam dengan hantaman yang besar itu apa? Kalau kita lihat yang zahir kan bisa kita lihat misalnya tsunami itu zahir kan. Tapi yang sebenarnya hantaman itu ketika kita mendapatkan suatu rasa yang sehingga kita tidak bisa mengingat kepada Allah, atau terjatuh atau apa, tapi sehingga hilang ingatan kita, itu hantaman yang besar. Sungguh telah kami menguji sebelum kalian kaum Fir'aun, dan datang kepada mereka Rasul yang mulia, agar serahkan kepadaku hamba Allah. Sungguh aku kepada kalian Rasul yang terpercaya. Jadi dikatakan serahkan kepadaku hamba Allah. Sungguh aku kepada kalian Rasul yang terpercaya. Dan agar jangan kalian menyombongkan diri atas Allah. Sungguh aku datangi kalian dengan keterangan yang nyata. Jadi kalau yang Rasul yang datang ke Fir'aun siapa? Musa, Nabi Musa. Ya. Jadi begitulah pada zaman kita ini juga begitu. Kalau Fir'aunnya berhubungan dengan Musa, dengan syariat, masalah syariat. Gitu. Jadi dia akan menghalangi masalah syariat. Itulah Fir'aun. Dan sungguh aku berlindung kepada Robbiku dan Robbi kalian, bahwa kalian merajamku. Dan jika tidak kalian beriman kepadaku, percaya kepadaku, maka tinggalkanlah aku. Lalu dia berdoa kepada Robbinya bahwa mereka itu kaum yang berdosa. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Robbinya, mengatakan bahwa kaumnya itu adalah kaum yang berdosa. Lalu Allah berfirman, maka berjalanlah dengan hambaku pada waktu malam, sungguh kalian orang-orang yang diikuti. Jadi ini kalau ada perintah, berjalanlah dengan hambaku pada waktu malam, sungguh kalian orang-orang yang diikuti. Jadi kalau untuk kita sekarang, artinya pada waktu malam beribadahlah kepada Allah, banyaklah mengingat Allah. Kalian diikuti oleh siapa? Musuh, setan, iblis. Enggak diam dia, terus mengikuti kita. Dan biarkanlah laut tetap terbelah. Sungguh mereka bala tentara yang ditenggelamkan. Ini ngerti nggak? Nggak ngerti. Biarkanlah laut terbelah. Jadi laut itu kan terbelah, yang pernah saya jelaskan hari itu, dibelah waktu dipukul dengan tongkat Nabi Musa, terbelah laut menjadi dua bagian. Bagian seperti gunung, dua bagian besar. Jadi
yang satu ini kalau sekarang laut sekarang manusia, lautan manusia, artinya yang beriman, yang ingkar. Nah, biarkan lautan itu terbelah. Biarlah nggak usah dekati orang yang ingkar. Orang yang nggak percaya, biarkan begitu. Jadi kalau kita nggak usah terlalu dekat-dekat sama mereka. Kalau dia yang nggak percaya. Sungguh mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Nah, jadi untuk seperti ini, untuk menjalankan ini ujian sama kita nih. Karena apa? Kita menghadapi orang yang misalnya dia banyak hubungan sama kita, hubungan apa, tetapi dia orang yang nggak percaya dengan ilmu Allah. Nah ini kita ya sekedar aja lah, jangan terlalu dekat gitu maksudnya. Karena apa? Mereka akan ditenggelamkan. Dalam apa tenggelamnya? Dalam kemewahan, dalam kesenangan dunia, dalam lupa kepada Allah, cinta dunia. Itu tenggelamnya mereka itu begitu. Berapa banyak mereka meninggalkan dari taman-taman, kebun-kebun, dan mata air, dan dan tanaman, kebun-kebun, dan tempat-tempat yang indah, dan kesenangan-kesenangan yang adalah mereka di dalamnya menikmati. Demikian itu kami mewariskannya kepada kaum yang lain. Jadi waktu zaman dulu Fir'aun itu begitu, kaumnya kan dalam kesenangan, dalam kemewahan, akhirnya kan diberikan kepada yang lain. Ini begini juga. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah itu ujian, yang namanya kesenangan, kemewahan itu ujian. Maka tidaklah langit dan bumi menangisi atas mereka, dan tidaklah ada mereka diberi penangguhan. Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan dari Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, termasuk orang yang melampaui batas. Dan sungguh telah kami memilih mereka atas ilmu, atas seluruh alam. Jadi memang orang-orang itu diberikan kecerdasan, ilmu, tentang ilmu dunia, tentang apa aja, banyak. Makanya dengan apa yang kita tahu, jangan sekali-kali kita menganggap itu milik kita, itu ilmu kita, tidak ada. Semua punya Allah. Karena kalau ini jadinya seperti mereka, menganggap dia yang bisa sesuatu, lebih cerdas, lebih pandai. Dan kami berikan mereka dari ayat-ayat apa yang di dalamnya ujian yang nyata. Sungguh mereka itu benar-benar mengatakan, sungguh dia hanyalah kematian kami yang pertama, dan tidaklah kami dengan dibangkitkan. Jadi kalau sudah senang dengan kehidupan dunia itu akan mengatakan seperti itu, walaupun tidak mengatakan dengan mulut. Tapi jiwanya akan merasa ini kan hanyalah kematian yang pertama, dan tidak dibangkitkan lagi. Jadi nggak percaya dengan hari kemudian. Maka datangkanlah dengan bapak-bapak kami jika kalian orang-orang yang benar. Mereka akan mengatakan begitu. Apakah mereka lebih baik ataukah kaum Tuba dan orang-orang dari sebelum mereka? Lalu kami binasakan mereka. Sungguh mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan
apa di antara keduanya dengan main-main. Tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran, dan akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya hari keputusan dengan waktu yang dijanjikan. Waktu yang dijanjikan kepada mereka semuanya. Pada hari tidak bermanfaat pertolongan seorang teman atas seorang teman yang lain sedikit pun, dan tidak mereka diberi pertolongan kecuali siapa yang Allah rahmati. Sesungguhnya dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Sungguh pohon zakum makanan orang-orang yang berdosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut-perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Jadi zakum ini makanan orang-orang yang berdosa. Jadi dia itu mendidih dalam perut. Makanya kalau kita makan makanan yang dilarang oleh Allah, yang melanggar itu, yang dari yang disuruh kan, yang halal, yang baik, dan jauhi langkah-langkah setan. Kalau kita melanggar itu, maka itulah pohon zakum. Jadi di perut akan mendidih. Jadi timbulnya nanti penyakit ini, penyakit itu dalam perutnya. Pegang dia, lalu seret ia ke tengah jahim, neraka jahim. Kemudian tuangkan di atas kepalanya dari siksaan air mendidih. Jadi orang yang seperti itu, yang makanannya zakum, jadi disuruh pegang, seret, masukkan ke jahim. Jadi kalau di dunia ini kita nggak terasa, karena kita yang nampak kan zahir, tetapi ruhnya jiwanya itu terseret. Bisa merasakan sebenarnya bagi orang yang sadar, begitu sudah sadar, oh iya ya saya dulu begitu, atau apa. Jadi kalau makan makanan yang dilarang, terasa sakit, oh itulah dia, gitu. Jadi rasakanlah, sungguh engkau yang perkasa, yang mulia. Makanya jangan kita menganggap kita ini mulia atau apa, kita punya kekuatan. Dibalikkan kata-kata itu oleh Allah. Rasakanlah, sungguh engkau yang perkasa, yang mulia. Sungguh inilah apa yang kalian dahulu dengannya kalian meragukan. Jadi kalau udah di waktu yang seperti itu, nanti di sana nggak ada tempat mengelak lagi. Ini kita masih ada kesempatan, alhamdulillah, kita minta sama Allah diberikan petunjuk terus untuk semangat kita berbuat yang karena Allah. Sungguh orang-orang yang bertakwa di dalam tempat-tempat yang aman, di dalam jannah dan mata air. Mereka memakai pakaian dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk berhadapan. Ini kalau dibilang mereka, ini kan penduduk surga, memakai pakaian di dalam jannah. Di dalam jannah, jadi jannah itu kebun-kebun dan mata air, artinya punya sumber kehidupan. Tetap Allah berikan rezeki kita. Kemudian mereka memakai pakaian dari sutra halus. Sutra halus artinya sikapnya itu santun, lembut. Sutra halus. Tapi juga punya sutra tebal. Waktu menghadapi sesuatu yang mungkar atau apa, dia punya sikap tegas. Begitu.
Demikian itu kami pasangkan mereka dengan bidadari bermata indah. Jadi masing-masing itu kalau dalam surga dipasangkan dengan bidadari yang bermata indah. Mana bidadari bermata indah di dunia ini kita bisa rasa ya yang dia bisa menahan pandangan keluar, dia yang diharapkan ridho Allah itu yang bermata indah, yang enggak begitu nampak sesuatu kepingin, begitu nampak itu suka, enggak begitu. Mereka meminta di dalamnya dengan segala macam buah-buahan dengan aman. Tidak mereka merasakan di dalamnya kematian kecuali kematian yang pertama. Dan Dia melindungi mereka atas siksaan jahim sebagai karunia dari Rabbimu. Demikian itu keberuntungan yang sangat besar. Maka sungguh hanyalah kami memudahkannya dengan bahasamu agar mereka mengambil pelajaran. Jadi inilah dengan bahasa kita ini supaya kita semua bisa mengambil pelajaran. Maka tunggulah sungguh mereka orang-orang yang menunggu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ini jelas kan? Jadi yang mana penduduk surga, yang mana penduduk neraka, kita dikasih penjelasan oleh Allah seperti ini supaya kita bisa tahu kita ini masih tergolong di mana. Kalau kita masih ini saya bagian ini saya masih termasuk golongan ini, langsung kita perbaiki diri kita untuk kita masuk ke dalam golongan surga yang Allah siapkan untuk kita. Jadi kalau di dunia ini kita sudah mendapatkan surganya, tentulah nyaman, tenang kita. Dan ketika kita menghadapi nanti ke sana, kita insya Allah akan dimudahkan semua urusannya.